Hai Bu Gina, ketemu lagi. Banget loh kesini. Iya kayaknya baru kemarin deh. Lumayan Betah banget. Oh iya. Suami ada di belakang? Ada. Oh kalau gitu ya ngomong kamu aja. Oh, kenapa gitu? Males saya kalau ada suami. Oh, takut ya? Males. Agak kegeli gitu sebenarnya. Tapi kan Ayu nih sering kesini ya. Kalau aku perhatiin tuh kayaknya kulitnya selalu cerah, ya kan, bersinar, seger. Ayu bagi-bagi dong rahasianya biar aku juga nggak kusan gitu. Ya, kayaknya kalau kita sebagai perempuan yang namanya, nggak semua perempuan sih, semua orang, tapi terutama perempuan yang namanya merawat kesehatan kulit itu sudah wajib, sudah harus. Nah kalau aku tidak hanya merawat dari luar aja, dari dalam juga pastinya gitu. Kalau dari dalam ini biasanya selain makan sayur, terus juga buah-buahan, yang paling utama itu juga jangan lupa air putih ya. Air putih yang cukup itu kan supaya kulit kita nggak dehidrasi. Nah yang paling penting lagi ini aku minum ini Nourishkin. Iya, ini suplemen khusus untuk memelihara kesehatan kulit dari dalam. Ini cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit berminyak dan problem berjerawat. Terus cocok juga untuk kulit yang agak sensitif seperti aku. Gitu. Oh gitu. Terus bedanya ini sama suplemen-suplemen lain mungkin yang sejenis? Bedanya, kalau Nourishkin ini suplemen kulit yang mengandung 17 nutrisi yang terbuat dari bahan alam seperti marine protein dan juga kolagen. Ini bermanfaat untuk mengencangkan dan mencegah kerutan di kulit. Ada juga OPC dari ekstrak biji anggur merah, beta karotin, green tea, vitamin C dari bunga rose hips, dan natural vitamin E yang bermanfaat sebagai antioksidan. Ini efektif juga untuk mengatasi jerawat, terus mencegah flek-flek hitam akibat sinar matahari ini biasanya. Terus bisa juga memudarkan noda bekas jerawat. Terus ada juga herbal pelembab spirulina alga. Ini bermanfaat untuk melembabkan kulit. Jadi nggak cuman kulit wajah aja nih yang terasa lembab dan lembut, kaki, tangan, dan seluruh tubuh juga menjadi lebih lembab. Gitu. Berarti aku juga bisa begitu ya? Iya. Cara minumnya gimana itu? Kalau cara minumnya ini, kalau untuk pertama kali minum, untuk sebulan pertama ini cukup 2 tablet aja. 2 tablet itu, 1 tablet yang pertama di pagi hari sebelum sarapan, 1 lagi sebelum tidur di malam hari. Nah kalau sudah di bulan berikutnya itu cukup 1 tablet aja di malam hari sebelum tidur. Gitu. Ini Nourishkin bisa dikonsumsi nggak cuma perempuan aja, pria juga bisa, usia remaja, dewasa, tua, muda, semua bisa. Wow. Bisa. Jadi itu alasannya kenapa kamu memilih ini gitu dibanding suplemen yang lain. Betul. Ada alasan lain lagi mungkin? Ada lagi, aku milih Nourishkin ini karena suplemen khusus kulit dari Amerika ini sudah lebih dari 15 tahun loh dipercaya dan dikonsumsi oleh jutaan wanita Indonesia. Dan karena nutrisinya yang berasal dari bahan alami, suplemen ini bisa dikonsumsi jangka panjang. Jadi nggak perlu khawatir jadi gemuk atau alergi karena terbukti, saya sudah membuktikannya. Gitu. Pokoknya pemirsa, kalau ingin kulitnya bebas dari masalah seperti kusam, jerawat, flek hitam, dan juga kerutan, minum aja Nourishkin, jangan yang lain ya. Nourishkin, pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Oke, terima kasih. Ayu mau bagi-bagi hadiah ya? Yes, ada hadiah nih. Om Deddy mau nemenin nggak? Kamu dong. Oh tetap ada suaminya, Ada suaminya, soalnya. Ya Mas. udahlah kalau begitu, baiklah. Gitu. Ini ada pertanyaan, mungkin kalau misalnya udah nelpon, Ya. kita bilang Nourishkin, jangan lupa untuk jawab pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Pertanyaannya, untuk mendapatkan kulit yang sehat, bebas dari kulit kusam, berminyak, dan berjerawat, kita perlu menutrisi dari dalam dengan mengkonsumsi A. Nourishkin, B. Nur Indah. Wah, oke. Udah ada ya? Halo? Halo. Nourishkin. Halo. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Cakep. Dengan siapa di mana? Dengan Nabila, Jakarta Timur. Nabila? Iya. Ya, Nabila jawabannya apa nih? A dong, Nourishkin. Selamat dapat 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Nourishkin. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Selamat Ibu, silakan Ayu. Terima kasih, boleh duduk lagi. Tapi yang kalau mau saya tanya nih sebenarnya di luar ini semua tadi kita udah bahas YouTube ya. Kita juga udah bahas kulitnya. Saya mau bahas satu hal nih kalau ngeliat kamu. Kamu katanya dekat sama Andri Jarot. Almarhum Andri Jarot, ya. Kebetulan dia tuh hampir partner setiap hari siaran pagi redaksi.
Jadi full seminggu, Senin sampai Jumat itu selalu sama dia biasanya. Dan saya tuh baru ngundang Andri loh beberapa bulan yang lalu. Iya, saya nonton sih? itu waktu saya lagi diopname di rumah sakit. Ya. Jadi almarhum itu kemarin sempat tipes, cuman dia penyembuhannya mungkin kurang total, jadi dia memaksakan untuk kerja. Dia orangnya nggak bisa diem, dia pokoknya ada yang nggak bisa siaran, oke gue gantiin deh nggak apa-apa gitu, dan dia nggak pernah nolak, orangnya baik banget. Terus diminta bantuan dari orang-orang news, orang produksi, hayu gitu. Jadi dia emang nggak bisa diem kalau disuruh lu bed rest deh, istirahat, bukan berarti lu tuh sakit parah, tapi biar lu tuh tidur enak, terus dibantu makanannya dengan makanan yang sehat dan rumah sakit. Dia nggak mau. Sampai terakhir itu 2 minggu lalu, siaran terakhir itu sama aku pagi-pagi. Masih 2 minggu yang lalu itu? Masih 2 minggu lalu. Itu siaran terakhir sama aku. Yang aku kaget banget adalah ketika dia membalikan selembar skrip aja, tangannya tremor banget. Aduh. Itu aku bilang, aku manggilnya Anjrot kan. Anjrot, lu istirahat deh. Seminggu aja. Kayaknya nggak akan mengurangi apa-apa gitu, maksudnya nggak akan bosen kok, kita juga bisa tetap ngobrol kayak gitu. Gue nggak apa-apa. Udah itu 3 hari kemudian kalau nggak salah, di hari Kamisnya itu dia ke rumah sakit nyetir sendiri itu tuh tanpa mau merepotkan orang tuanya, ibunya. Sampai di rumah sakit itu ternyata kondisinya sudah semakin drop, dan setelah dari situ cuman 1 minggu aja dia bisa berusaha mungkin ya, seperti itu. Jadi ya aku dengan alasan meninggalnya, kalau terakhir dengar dari adiknya itu dia tipesnya itu sudah komplikasi, dia punya asam lambungnya tinggi, dan itu sampai ke paru-parunya penuh dengan ya kayak gitu. Jadi kemarin jam 3:30 subuh aku dapat kabar dari Taufik, rekan redaksi juga, WhatsApp gitu, cuman nggak langsung aku buka karena biasanya ini pasti ada yang mau tukeran jadwal nih, ntar dulu gitu, aku siap-siap dulu aja mau siaran pagi kebetulan. Terus begitu berangkat, Anjrot udah nggak ada. Anjrot siapa? Ini aku masih nanya, ini Anjrot siapa gitu kan. Temen kita terus ngelihat pet itu, teman-teman news itu udah mulai memposting foto-foto dia, selamat jalan sahabat kayak gitu-gitu. Ini apa sih, masih tetap nggak ini juga kan. Akhirnya ya ternyata memang dia udah nggak ada gitu. Dan ya udah beres siaran aku langsung ke rumah duka. Sampai ke rumah duka itu ngelihat dia udah tidur gitu, udah tidur dengan tenang. Tapi dia cakep kok, waktu belum dimakamkan tuh dia cakep banget, busnya bersih gitu. Ya Anjrot lah, seperti yang mungkin kalau semua udah pernah nonton juga udah pernah lihat, Anjrot ya nggak berubah wajahnya gitu. Karena kita juga kaget, karena kita baru Ini siaran terakhir. Siaran terakhir. Yes, siaran terakhir itu dia udah kurus banget. Berarti bisa dibilang karena kecapean. Karena kecapean juga, kata dokter sih karena kecapean juga, dan dia memang harusnya istirahat, cuman ya itulah. Tetap dipaksakan, dan dia merasa kuat kalau tipes itu nggak harus bed rest. Tapi dia sudah tahu tipes? Dia udah tahu. Udah dari sebulan terakhir. Sempat nengokin di rumah sakit? Dia nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah mau diopname. Lah, yang dia ke rumah sakit? Itu terakhir. Nah, waktu dia ke rumah sakit tuh nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Semua tuh baru tahu ketika dia sudah nggak ada. Berarti cuma seminggu di rumah sakit? Cuman seminggu. Cuman ibunya, keluarganya, dan Bu Titin. Cuma seminggu? Ya, Bu Titin tahu, cuman ibu dari keluarga minta supaya mungkin jangan kasih tahu ke teman-teman dulu. Itu maksudnya supaya Andri Jarotnya istirahat total. Takutnya kan kalau terima tamu, dia ngobrol lagi, nggak jadi tidur atau dan dalam seminggu itu hilangnya? Dalam seminggu. Aku pun dia juga sosok seperti apa sih deket? Kamu cerita karena sedih banget, deket banget, atau gimana sosok? Jadi gini, dia itu bukan orang yang dia nggak setiap saat, kita nggak setiap saat berkomunikasi lewat telepon, setiap hari ketemu, tapi cuma sebatas di ruang siaran, udah itu aja. Jadi kalau aku pulangnya jam 8, ya pulangnya ya udah gitu, nggak akan ketemu dia lagi. Kalau hari libur nggak ketemu dia. Tapi dia orang yang sangat peduli dan orang yang sangat tulus yang pernah aku kenal. Jadi dia sangat care sama orang-orang. Ketika aku sakit, pas dia jadi bintang tamu di Hitam Putih itu, aku lagi demam berdarah di rumah sakit.
Itu tuh dia, aku bilang aku masih sakit, terus dia bilang gini, makanya jangan pokoknya bercanda-bercanda gitu. Dia nggak yang jadi yang cepet sembuh ya gini-gini, enggak. Dia malah ngirimin video yang konyol-konyol biar aku ketawa untuk menghibur. Yang terakhir banget ini, anakku Embun ulang tahun di bulan April tanggal 23. Dia siaran terakhir kalau nggak salah tanggal 29. Tanggal 23 itu dia ngasihin Embun kado. Dia tahu anakku tuh suka Mickey Mouse. Dia ngasihin anakku kado. Dia kan sempet pelatihan di Atlanta untuk CNN karena dia mau ditarik di CNN. Pelatihan di CNN-nya itu sudah dari bulan November Desember. Dia udah beli kado dari di sana di Atlanta itu. Terus kemarin waktu tanggal 29 itu dia kasih, dia bilang ini buat Embun. Ini buat Embun, aku tahan buat nanti dia ulang tahun bulan April. Maksudnya kita nggak pernah ngebahas tentang Embun akan ulang tahun kapan. Aku nggak nyangka segitu perhatiannya dia sampai dia tahu kalau Embun tuh ulang tahun bulan April gitu. Terus di ulang tahun Embun yang pertama juga dia dateng, dia bawain kado. Itu kalau sangat touchy banget. Maksudnya sebagai orang yang kita bukan kalau dibilang akrab kan berarti nggak yang setiap saat komunikasi gitu, tapi dia luar biasa gitu. So he cares banget. Makanya sampai hari ini sih terus terang aku sampai yang bener nih anjrot udah nggak ada. Sampai kemarin seharian aku dari rumah duka ngeliatin dia yang udah kira-kira masih gerak nggak ya perutnya, masih bernafas nggak ya kayak gitu. Karena masih gak nyangka orang seceria itu gitu bisa. Ya, tapi emang udah jalannya seperti itu. Hanya dalam waktu 1 minggu ya. Jadi mudah-mudahan tidak merasakan sakit yang parah dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti kita bilang Menjo, kita udah mengatakan ya. Ya semoga diterima di sisi Tuhan dan keluarganya dikuatkan. Baik, saya harus menutup acaranya. Dan tadi sebelumnya kita bicara tentang anak-anak muda tadi, anak-anak muda yang berkarya di YouTube. Jadi saya rasa sebenarnya sukses tuh milik semua orang. Dan apalagi sekarang tuh di zaman ini tuh pilihan ada di mana-mana. Pilihan dengan sosial media, pilihan ada di mana. Online shop ada di mana, pilihan ada di mana-mana. Jadi ingat, di mana zaman memberikan pilihan dan zaman di mana pilihan diberikan tanpa keterbatasan, maka tidak sukses bukan sebuah alasan. Saya dari Kogus Yanita Gina, inilah Hitam Putih. Gitu, aku siap-siap dulu aja mau siaran pagi kebetulan. Terus begitu berangkat, anjrot udah nggak ada. Anjrot siapa? Ini aku masih nanya, ini anjrot siapa gitu kan. Temen kita terus ngelihat pet itu, teman-teman news itu udah mulai memposting foto-foto dia. Selamat jalan sahabat kayak gitu-gitu. Ini apa sih? Masih tetap nggak ini juga kan? Sekiranya ya ternyata memang dia udah nggak ada. Dan ya udah beres siaran, aku langsung ke rumah duka. Sampai ke rumah duka itu ngelihat dia udah tidur gitu, udah tidur dengan tenang. Tapi dia cakep kok waktu belum dimakamkan tuh, dia cakep banget, musnya bersih gitu. Ya anjrot lah, seperti yang mungkin kalau semua udah pernah nonton juga udah pernah lihat, ada Jarot ya nggak berubah wajahnya gitu. Karena kita juga kaget, karena kita baru ini siaran terakhir. Siaran terakhir. Yes, siaran terakhir itu dia udah kurus banget. Berarti bisa dibilang karena kecapean? Karena kecapean juga, kata dokter sih karena kecapean juga, dan dia memang harusnya istirahat, cuman ya itulah. Tetap dipaksakan, dia merasa kuat kalau tipes itu nggak harus bed rest. Tapi dia sudah tahu tipes? Dia udah tahu. Udah dari sebulan terakhir. Sempet nengokin di rumah sakit? Dia nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah mau. Ayu nih sering kesini ya. Kalau aku perhatiin tuh kayaknya kulitnya selalu cerah, ya kan, bersinar, seger. Ayu bagi-bagi dong rahasianya biar aku juga nggak kusan gitu. Ya
Kayaknya kalau kita sebagai perempuan yang namanya, nggak semua perempuan sih, semua orang, tapi terutama perempuan yang namanya merawat kesehatan kulit itu sudah wajib, sudah harus. Nah kalau aku tidak hanya merawat dari luar aja, dari dalam juga pastinya. Gitu. Kalau dari dalam ini biasanya selain makan sayur, terus juga buah-buahan, yang paling utama itu juga jangan lupa air putih ya. Air putih yang cukup itu kan supaya kulit kita nggak dehidrasi. Nah yang paling penting lagi ini aku minum ini Nourishkin. Iya, ini suplemen khusus untuk memelihara kesehatan kulit dari dalam. Ini cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit berminyak dan problem berjerawat. Terus cocok juga untuk kulit yang agak sensitif seperti aku. Gitu. Oh gitu. Terus bedanya ini sama suplemen-suplemen lain mungkin yang sejenis? Bedanya, kalau Nourishkin ini suplemen kulit yang mengandung 17 nutrisi yang terbuat dari bahan alam seperti marine protein dan juga kolagen. Ini bermanfaat untuk mengencangkan dan mencegah kerutan di kulit. Ada juga OPC dari ekstrak biji anggur merah, beta karotin, green tea, vitamin C dari bunga rose hips, dan natural vitamin E yang bermanfaat sebagai antioksidan. Ini efektif juga untuk mengatasi jerawat, terus mencegah flek-flek hitam akibat sinar matahari ini biasanya. Terus bisa juga memudarkan noda. Pemirsa, kalau ingin kulitnya bebas dari masalah seperti kusam, jerawat, flek hitam, dan juga kerutan, minum aja Nourishkin, jangan yang lain ya. Nourishkin, pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Oke, terima kasih. Ayu mau bagi-bagi hadiah ya? Yes, ada hadiah nih. Om Deddy mau nemenin nggak? Kamu dong. Oh tetap ada suaminya, Ada suaminya, soalnya. Ya Mas. udahlah kalau begitu, baiklah. Ih, gitu. Ini ada pertanyaan, mungkin kalau misalnya udah nelpon, Ya. kita bilang Nourishkin, jangan lupa untuk jawab pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Pertanyaannya, untuk mendapatkan kulit yang sehat, bebas dari kulit kusam, berminyak, dan berjerawat, kita perlu menutrisi dari dalam dengan mengkonsumsi A. Nourishkin, B. Nur Indah. Wah, oke. Udah ada ya? Halo? Halo. Nourishkin. Halo. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Cakep. Dengan siapa di mana? Dengan Nabila, Jakarta Timur. Nabila? Iya. Ya, Nabila jawabannya apa nih? A dong, Nourishkin. Selamat dapat 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Nourishkin. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Selamat Ibu, silakan Ayu. Terima kasih, boleh duduk lagi. Tapi yang kalau mau saya tanya nih sebenarnya di luar ini semua tadi kita Perlu khawatir jadi gemuk atau alergi karena terbukti, saya sudah membuktikannya. Gitu. Pokoknya pemirsa, kalau ingin kulitnya bebas dari masalah seperti kusam, jerawat, flek hitam, dan juga kerutan, minum aja Nourishkin, jangan yang lain ya. Nourishkin, pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Oke, terima kasih. Ayu mau bagi-bagi hadiah ya? Yes, ada hadiah nih. Om Deddy mau nemenin nggak? kamu dong. Oh tetap ada suaminya, Ada suaminya, soalnya. Ya Mas. udahlah kalau begitu, baiklah. Ih, gitu. Ini ada pertanyaan, mungkin kalau misalnya udah nelpon, Ya. kita bilang Nourishkin, jangan lupa untuk jawab pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Pertanyaannya, untuk mendapatkan kulit yang sehat, bebas dari kulit kusam, berminyak, dan berjerawat, kita perlu menutrisi dari dalam dengan mengkonsumsi A. Nourishkin, B. Nur Indah. Wah, oke. Udah ada ya? Halo? Halo. Nourishkin. Halo. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Cakep. Dengan siapa di mana? Dengan Nabila, Jakarta Timur. Nabila? Iya. Ya, Nabila jawabannya apa nih? A dong, Nourishkin. Selamat dapat 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Nourishkin. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Selamat Ibu, silakan Terima Ayu. kasih. Terima